Tepat gitu ya. Pas banget. Dan terjadi di zaman dia dan akhirnya dia tergulingkan. Kita bukan soal membahas soal Bung Karno dan setelahnya ya, kejadian setelahnya, karena kami bukan pakarnya. Jadi saya pernah bekerja, pernah jadi apa ya namanya, part time. Jadi saya pernah bekerja di Sensus, BPS Sensus, Badan Pusat Statistik, untuk mendata soal perekonomian rakyat. Tapi itu udah kejadiannya udah lama sih sebenarnya. Nah, sensus ekonomi ya? Sensus ekonomi, betul. Tahun berapa tuh kira-kira? Kira-kira sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu lah. Jadi saya mendata seorang warga, dan kebetulan itu tetangga saya. Dan data, ngobrol biasa, tanya-tanya pendapatannya berapa, keluarganya ada berapa kan. Nah, pas saya minta tanda tangan bahwa dia menyatakan bahwa itu memang data asli, dia tidak mau. Dengan mengatakan bahwa ini tanda tangan untuk apa? Dia bilang gitu kan. Saya nggak mau, nanti saya takutnya ini kayak zaman Gestapo, padahal itu udah sekian puluh tahun yang lalu kan. Oh, itu orang tua? Orang tua, sepuh, itu orang tua, ya? udah sepuh. Tapi sekarang memang sudah almarhum. Jadi saya juga kaget, sejak saya itu saya kaget, Gestapo. Saya langsung mikir, Gestapo itu apa gitu kan. Cuman dulu kan nggak seheboh, saya juga dulu nggak memperdulikan, karena memang kejadiannya udah lama banget kan. Jadi saya nggak memperdulikan, saya pikir, nah kebetulan ada senior saya, dia menjelaskan bahwa ini tuh memang hanya sekedar sensus ekonomi, tidak ada hubungan dengan zaman Gestapo ataupun zaman apalah gitu, hanya sekedar ya saya akhirnya beberapa seniornya udah paham kali ya, udah tahu ya. Nah, karena memang si bapak itu dia pernah trauma, jadi dia tuh pernah tanda tangan di zaman tersebut
Ternyata memang disangkanya adalah salah satu anggota yang diburu kan. Kan sejak saat kejadian 1 September itu yang para jenderal diangkat dari lubang buaya kan. Dan setelahnya kan langsung terjadi protes besar-besaran terhadap Bung Karno kan. Sampai akhirnya kejadian setelahnya Bung Karno digulingkan. Dan akhirnya setelah itu ya anggota, simpatisan, bahkan keluarga dari partai tersebut dikejar kan kemanapun. Nah kebetulan orang tua yang saya data itu sesepuh itu dia merasa dia takutnya akan seperti itu, dikejar-kejar. Padahal tidak. Padahal nggak hanya sekedar sensus ekonomi. Ya saya juga karena saya belum paham, saya pikir saya kasih waktu itu ini apa sih, minta tanda tangan doang kan sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa. Tapi akhirnya saya ngerti, saya iseng-iseng nyari kan. Oh, oke, saya ngerti. Untungnya dia juga ngerti setelah dijelaskan dan emang gak ada hubungan apa, ya udah tanda tangan. Mungkin kalau di dulu memang kita kalau masa kita sekolah ya, itu kan mungkin di SD atau sekitar tahun 90-an itu masih sering diadakan nobar ya. Nonton bareng film dokumen G30 SPKI yang memang dibuat pemerintah. Cuma pada saat itu memang di kehidupan sehari-hari kita merasa bahwa gerakan maksudnya efek dari Partai Komunis Indonesia kita sebut PKI itu memang tidak kita rasakan secara langsung ya. Betul, tidak pada saat itu mungkin kita belum lahir. Ya, nggak maksudnya kan orang-orang tua kita lah. Cuman kan kalau di 5 tahun atau 10 tahun belakangan ini tuh kayaknya seolah-olah tuh muncul kembali kayak ada apalagi dengan media sosial yang sudah mulai dapat diakses oleh siapapun. Betul. Ya. Adanya lambang Palu Arit, ya kan, terus diskusi, gitu. Terus kejadian yang menyerupai kejadian yang terjadi zaman dahulu. Contohnya dalam waktu dekat ini kan ada pencoretan sebuah masjid. Betul. Di Tangerang yang dan kebetulan pelakunya anak-anak ABG lah, 18 tahun. Jadi kayak soalnya tuh kejadian itu refresh kembali. Walaupun memang tidak dipungkiri bahwa itu memang nggak ada hubungannya. Iya. Tapi kalau misalkan kita lihat dan sering disuarakan di media sosial gitu kan, ini kok kejadiannya hampir sama nih kayaknya nih. Dan tanggalnya juga pas banget ya. Menyerang tempat ibadah gitu kan, segala macamnya. Akhirnya sekarang kita jadi kayak ternyata dulu memang kita serba nonton supaya kita tahu sebenarnya ternyata sekejam itulah PKI. Dan kalau kita menggali informasi lagi di seputaran dengan yang kejadian G30 SPKI, kita lihat banyak stasiun TV yang melakukan wawancara dengan para korban atau garis keturunan korban dan pelaku ya memang menunjukkan di situ memang ada sebuah catatan hitam di sejarah bangsa Indonesia ini ya kan, dan itu sungguh sangat keji pada saat itu. Walaupun masih ada beberapa teori sanggahan bahwa memang contohnya seperti tidak ada perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para korban yang dimasukin ke lubang buaya seperti penyayatan dan segala macamnya. Ada teori-teori yang menyanggah itu. Cuman yang kita ambil dari secara garis besar ya semangat kita untuk mencegah ideologi komunis ini tidak muncul lagi. Jangan sampai muncul lagi. Intinya kami semua, bahkan saya bilang pelakunya, korban-korban garis keturunan juga sudah memaafkan ya. Dan entah kenapa sih juga kadang suka ketika tanggal seperti kemarin selalu ada wacana dari media itu, haruskah pemerintah meminta maaf kepada PKI, betul, bukan PKI yang minta maaf. Iya, bukan PKI yang minta maaf. Kita nggak mau bahas yang soal itu karena kita juga bukan ahlinya. Jadi selalu ada wacana seperti itu. Ya, bukan ranah kita lah. Karena ya kita tahu PKI itu kan sebenarnya Partai Komunis Indonesia ya. Itu adalah salah satu partai terbesar pada saat itu. Masa setelah kemerdekaan gitu. Dan memang
partai itu merupakan Partai terbesar ketiga setelah Masyumi dan PNI. PNI ya kan. Jadi memang dan Indonesia menjadi salah satu poros Betul. untuk komunis Asia ya. Indonesia diperhitungkan lah di dalam Iya. partai komunis secara Asia. Jadi pada saat itu ketua partai komunisnya Dien Aidit ya kalau nggak salah ya kan pernah melakukan beberapa pertemuan diplomatik terhadap pemimpin PKI dari negara-negara di Asia. Negara-negara lain. Dan pernah dilakukan pertemuan di Indonesia juga ya. Betul. Maksudnya dalam artian pertemuan secara besar-besaran Partai Komunis Indonesia di Jakarta ya. Iya. Dan Tapi saya agak tertarik sih, maksudnya di dalam beberapa media sosial ini saya tertarik ada yang viral, maksudnya pembacaan puisi. Yang sebenarnya puisi itu kok dilihat itu Udah lama ya? Udah lama ya, 2017 ya. Coba nanti kita lihat ya. Oke. Jadi saya tertarik dengan puisi dari Sandi. judulnya itu si pembaca puisinya Prisandi ya. Prisandi, Mata Luka. judulnya Mata Luka Sengkon Karta. Mungkin boleh kita dengar nanti, coba kita. Saya akan membacakan puisi yang saya dedikasikan untuk para petani. Didedikasikan untuk para petani. Mata luka Sengkon Karta, serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia, terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara, pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Rasanya gimana? Pemusnahan golongan kiri, Kalau ini PKI, baru sebentar ya saya wajib mati. menemukan Pemimpin otoriter, Republika, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Kan pas banget dengan logonya Palu dan Ari. Iya. Jadi Indonesia lagi apa ya namanya, baru lepas dari penjajah, lagi menata negara, suatu negara, Betul. menata perekonomian gitu kan, dan lebih banyak orang yang bertani. Dan Bertani. memang kalau dilihat dari ditilik dari sejarah, gerakan-gerakan itu kan muncul dari kaum petani ya, kaum petani ini bersenjata Kaum bawah ya. di Dan kaum daerah-daerah bawah. ya, kaum bawah. Jadi kayak kaum petani itu bekerja, duitnya dilipat dan ditabung ya kan, buat kehidupan dia sebenarnya. Terus hanya dalam 1 malam 6 jam dia bilang. 6 jam. Hanya dalam 6 jam semuanya berubah. Semua berubah. Ya karena memang kejadiannya lewat di tengah malam. Nah, Para jenderal itu Jadi diculik. Ada yang sudah dalam keadaan sekarat, ada yang sudah dalam keadaan mati. ibarat kata kalau misalkan kita tidur gitu kan dalam keadaan baik-baik aja, terus besoknya paginya dengar kabar, 6 jenderal, Jenderal, ya kan, 1 perwira, 1 perwira. terus tergulingnya kekuasaan Presiden Soekarno, Betul. ya kan, dengan keluarnya Super Semar, surat
setelahnya. Setelahnya ya. Iya. Dan itu pun Berubah kan pemimpinan jadi Soeharto dan Indonesia menjalani fase pemerintahan baru. iya. Dan dia bilang belum pernah terjadi di negara manapun. Iya. Bahkan di perang Mahabharata, perang di negara manapun cuman ada di Indonesia. Memang kalau dilihat dari Karena menyangkut jenderal ya. iya, Jenderal. jenderal-jenderal yang Secara garis besar mereka tidak setuju diangkatnya angkatan kelima. angkatan 5 ya. Angkatan kan ada angkatan darat, laut, udara, dan polisi kan kalau nggak salah. Iya. Dan kelima ini adalah angkatan yang disebut yaitu tadi Apa tuh? Petani. petani. Oh, petani. Yang bukan petani maksudnya apa ya? Para petani yang dipersenjatai. Iya. Itu disebut angkatan kelima ya. Angkatan kelima. Dan para jenderal itu yang memang tidak sepakat karena mereka sudah mencium aroma-aroma yang nggak baik. Cuman sayangnya telat. Sudah lebih dipanggil. Cuman kalau dilihat tuh kayak, Nyesek banget. itu kan terus puisi ini jadi bermakna. Walaupun sebelum-sebelumnya memang kita Nggak tahu. nggak tahu ya ada puisi ya. Dan ini memang puisi ini sempat viral di beberapa media sosial ya. Saat ini malah bukan tahun kemarin kan. Sebenarnya emang topik G30 SKI itu sebenarnya menarik untuk dibicarakan ya. Maksudnya menarik Iya. untuk dibicarakan, dibahas, diulas. Bahkan teori-teori yang mendukung pun sangat menarik gitu kan. Apalagi tentang ideologi komunis sendiri ya. Sebenarnya ideologi komunis sendiri jika kita baca apa segala macam itu cukup menarik juga untuk dijadikan perbandingan terhadap ideologi Yang lain. pemerintahan yang lain seperti Betul. ideologi demokrasi. Tapi menurut saya pribadi tidak cocok di Indonesia. Sangat tidak cocok Ya di karena Indonesia. sudah melewati masa kelamnya lah ya. Jadi ibarat kata ideologi itu sudah seharusnya terkubur dan tidak Iya. diungkit-ungkit lagi. Betul, apalagi ingin kejadian yang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Yang saat itu ada pemberontakan PKI pertama kan. Yang dipimpin oleh yang namanya pemimpinnya namanya Musso. Dan itu saat itu adalah kiai, santri-santri, pesantren, semua di bumi hanguskan. Memang Bahkan gubernur saat itu kan yang sampai ada museumnya dalam posisi dia sedang ingin disembelih, dipancung. Ada sebuah museumnya. ya itulah sekelumit apa yang kulit luarnya lah dari luar. apa yang kita rasakan dan Kita tahu lah ya. kita tahu di 2 hari ini 30 September dan 1 Oktober hari kesaktian Pancasila ya. 1 Oktober jadi dianggap bahwa Pancasila itu menemukan kesaktiannya kembali Betul. dengan menumpas G30 SPKI ya, Dan 30 September ini. ternyata ya gerakan itu memang hanya sekedar gerakan kilat sih. Iya. Saat Mungkin kalau dilihat, saya juga nggak tahu gerakan G30 SPKI ini sebenarnya sudah menemukan akhir dari tujuannya, sudah tercapai atau memang masih di tengah jalan. Belum itu. Belum sih Belum sebenarnya. tercapai. Dan Jadi- ternyata memang saya baca dari yang para pemberontak itu ternyata ada yang kembali lagi ke bumi pertiwi saat itu. Karena saat itu adalah Letjen Letkol. Letnan Kolonel Edi Prabowo ya kalau nggak salah siapa? Edi Sarwo Edi, sorry. Sarwo. Letnan Kolonel Sarwo Edi yang akhirnya bisa menumpas PKI tersebut. Jadi kalau misalkan dari pentolan-pentolan PKI sebenarnya mereka orang-orang apa ya namanya ya? Berpengaruh juga. Orang dia. berpengaruh, tapi mereka ya orang-orang berpengaruh yang mempunyai saling terkoneksi lah, Terkoneksi, saling kenal dengan saling kenal. pemimpin kita ini. Jadi orang-orang pintar Bahkan berpengaruh. ada seorang petinggi juga Jenderal Maijen kalau nggak salah yang seingat saya dia jadi bawahannya Letnan Kolonel Untung. Yang saat memimpin pemberontakan itu kan Letnan Kolonel Untung. Dan dia membawai beberapa jenderal sebenarnya. Ya, iya, disitulah keunikan sendiri. Ya. Jadi saling beradu ya. Beradu. Dan untungnya yang kembali ke bumi pertiwi akhirnya tidak sampai mati sia-sia sih sebenarnya. Iya. Buat para korban dan maksudnya buat para korban atau orang yang menjadi
menjadi apa ya? Sampai nggak bisa ngomong gue ya. Iya, nggak bisa ngomong karena saya takut salah ngomong juga. Iya. Jadi buat para jangan sampai mereka mati sia-sia sehingga PKI itu bangkit kembali. Kita tetap harus menjaga Ideologi Pancasila ini tetap hidup dan tetap bersinergi dengan kehidupan kita, Betul. kehidupan bermasyarakat, beragama. Iya. Kita udah punya Pancasila, jangan sampai jadi Trisila atau Ekasila ya. Kalau Eka teman saya nggak apa-apa sih. Itu yang penting sih. Jadi kita tetap harus mengaplikasikan Betul. apa yang Pancasila itu. Karena 5 itu udah dirumusinya udah sangat ini banget ya, sudah sangat dahsyat banget oleh para pendiri bangsa. Jangan sampai dirusak lah oleh para cecunguk. Oke, ya Mohon mungkin maaf itulah kalau ada salah kata. sedikit dari obrolan kita malam ini yang merefresh lagi atau memberikan sedikit pengetahuan lah. Pengetahuan buat diri kita dan buat Teman-teman. sahabat-sahabat Om Channel semua gitu kan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di channel kita di Triom Channel. Om.